Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Nurhaidah, biasa dipanggil Lunur. Ibu saat ini menjadi wali kelas 10 RPL 1, alhamdulillah. Dan di kelas 10 Ibu mengajar seni budaya. Untuk kelas 12 Ibu mengajar PKWU atau KWU di kelas 12 TN1 dan TN2. Status pendidikan Ibu tamatan S1 di Yogyakarta, pendidikan seni rupa. Baiklah, untuk memulai materinya, mari kita lihat sama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini untuk kelas 12 semester Gasal. Anak-anakku sekalian, dalam pelajaran kali ini kita akan sedikit berbicara tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya adalah tentang produk massal. Anak-anakku sekalian, dalam produk massal ini kita akan sedikit membahasnya. Materinya kita akan sama-sama lihat. Di sini yang pertama kita akan berbicara tentang tujuan pembelajaran. Setelah selesai materi ini, diharapkan para siswa memahami konsep produk massal, memahami perencanaan dan ramalan produk massal, menjelaskan pengukuran. Kita akan bahas tentang pengertian produk massal. Produk massal adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang, sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar dan spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produk massal: A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya rumit kemudian rendah, biaya per unitnya rendah, kemudian bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan. Kelebihan dan kekurangan produk massal: kelebihannya hemat biaya, efisien waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produksi cepat. Sekurangnya produk massal, kekurangan produk massal adalah kegiatan produksinya sangat kaku, kurang beragam, biaya mesin mahal, tidak ada jaminan produksi akan laris di pasaran. Ini ada tugas yang harus dikerjakan. Sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efektif waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerja yang tadinya dilakukan dengan kerja ini dilakukan oleh mesin. Menurut apakah hal itu akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Tulislah pendapatmu. Yang B, perencanaan produk massal. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode yang sudah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Ruang lingkup perencana produksi. Menurut Sukarya Simulanggi, perencanaan produksi meliputi
A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelarasan produk. Merencanakan produk dengan pengadaan bahan di luar. Menjadwalkan proses. 3. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Meminimalkan perubahan nilai produksi. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris. Adapun fungsi dari perencanaan produksi, menjamin rencana produksi, pemasaran, mengukur kepastian produksi, dan alat-alat untuk memonitornya. Unsur perencanaan produksi. A. Tujuan produksi. B. Pengukuran dan standar produksi. C. Perencanaan merupakan faktor objektif. D. Perencanaan harus bisa diukur. D. Tahap awal pelaksanaan produksi. 5. Jenis-jenis perencanaan produksi. 1. Perencanaan jangka panjang. 2. Perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Ada faktor diantaranya ada 7. Kemudian berikutnya langkah-langkah perencanaan produksi adalah penelitian proses produksi, penelitian produk. Kemudian mencari gagasan dan seleksi produk meliputi mencari gagasan, menyusun produk, desain produk. Menetapkan skala produksi meliputi penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, menetapkan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Metode peramalan dalam produksi massal. Pengertian peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Metode dalam produksi massal. Ada klasifikasi peramalan. Ada peramalan jangka panjang 2-10 tahun, peramalan jangka menengah 1-24 tahun, dan peramalan jangka panjang yang pendeknya 1-5 minggu. Tujuan peramalan menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, menentukan penjadwalan. Indikator keberhasilan produk massal. Di antaranya adalah produktivitas, kapasitas, kecepatan, pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, fleksibel. Kemudian ukuran kinerja sistem produksi meliputi ongkos produksi, kualitas produk, tingkat pelayanan. Ukuran kinerja produk. Kinerja produk adalah mempunyai ukuran menggunakan OEE. Sistem menggunakan 3 indikator yaitu available, kemudian performance, dan quality. Tahapannya pengukuran itu memulai pengukuran fokus pada kerugian, kemudian juga menetapkan target tambahan, memantau segala kendala, hati-hati, dan membuat perbandingan. Proses produk massal. Pengertian produk massal adalah suatu cara untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor-faktor yang ada agar lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Unsur perencanaan produksi
berdasarkan wujudnya ada kimiawi, perubahan bentuk, assembling, kemudian transportasi, dan penciptaan jasa administrasi. Berdasarkan arus proses produksinya, terus-menerus proses produksi, baik barang maupun jasa. Yang keduanya, terputus pada jenis produk, diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. 3. Proses produksi campuran. Ini campuran dari yang pertama dan campuran yang kedua, yaitu merupakan bagian yang ketiga. Kemudian berdasarkan penyelesaian proses, ada produksi tipe A, dapat diperiksa dengan mudah, tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap, tipe C terdapat penggabungan komponen produk, dan yang keempat tipe D proses menggunakan mesin otomatis. Yang kelima tipe E. Kemudian analitik merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Kemudian yang kedua sintetik, yaitu proses penggabungan beberapa input atau bahan menjadi satu barang lain. Tujuan proses produksi meningkatkan efisien, B meningkatkan produktivitas, C meningkatkan kualitas. Tahapan-tahapan proses produksi: penyediaan komponen, injeksi plastik, pengelasan, pengecatan logam, seksi pengecatan logam, mengerjakan proses pengecatan pada beberapa bagian komponen. E. Taping proses, yaitu proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik pencelupan. Ada tugas kelompoknya. Coba untuk melakukan proses produksi massal, produk kreatif sederhana yang masih terkait dengan bidang otomotif, misalnya membuat tutup ventil ban, variasi atau baut motor. Nah, ini bisa dikerjakan ya sesuai dengan yang diinstruksikan untuk tugas kelompoknya. Nah, ini diantaranya sebelumnya lakukan dulu perencanaan produksi secara matang. Nah, kemudian lakukan proses produksi, gunakan peralatan yang ada di bengkel atau di sekolah, perhatikan proses keselamatannya, serta pada saat melakukan proses produksi dan minta bimbingan guru. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.